Bab 781, Nyonya, aku ingin menjadi istrimu. Jordan seperti dewa yang turun ke dunia fana saat dia melompat turun dari langit. Untungnya, pria dan wanita di lingkungan itu semuanya asyik dengan aktivitas asmara mereka, jadi tidak ada yang memperhatikan adegan mengejutkan ini. Saat Jordan mendarat, kedua belah pihak langsung berhenti bergerak. Jordan memandang Son dengan dominan. Son, kamu cukup berani. Kamu berani membunuh orang-orangku di Orlando. Son tersenyum. Apakah saya berani menyentuh orang-orang dewa? Aku hanya mencoba memberimu insentif untuk turun. Sekarang istri dan anak Anda aman, kami dapat mengirim mereka ke tempat yang aman dan rahasia. Lalu, mari kita kembali. Jangan buang waktu lagi. Jordan berkata dengan marah, waktuku bukan untukmu yang mendikte. Son menyilangkan tangannya. Tentu saja, terserah kamu. Saya tidak masalah dengan berapa lama Anda ingin menunda. Saya hanya khawatir Bu Lauren akan merasa semakin bosan dan frustrasi. Jordan berharap dia bisa mengalahkan Son sampai mati. Yordania, Tuan Jordan. Mengenakan masker gas, Salvatore berlari menuju Jordan. Apa yang salah? Mengapa kamu begitu bingung? Tanya Jordan. Salvatore menunjuk ke belakang dan berkata, ada seorang wanita di belakang barisan bangunan yang terkena dampak gas afrodisiak. Dia terlihat sangat tidak nyaman sekarang. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Jordan mengerutkan kening. Apakah kamu menyukai dia? Jangan main-main dengan wanita yang baik. Kamu sangat kaya sekarang, tidak bisakah kamu menemukan wanita yang mau menemanimu? Salvatore berkata, tidak, wanita itu, dia adalah Madam Park Anya. Apa? Jordan tertegun. Mengapa Park Anya datang ke Orlando? Jordan bergegas. Sial, Son mengutuk. Dia sangat tidak senang karena dia tahu bahwa kemunculan Park Anya pasti akan menyebabkan penundaan lebih lanjut ke Jordan dan penelitian transplantasi pikirannya. Son mengikuti Jordan. Kamu tidak diizinkan mengikuti Tuan Jordan. Salvatore mengulurkan tangan dan menghentikan Son. Son mengabaikan Salvatore dan terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, seekor kucing hitam muncul. Son mengulurkan tangan dan mencabut sehelai bulu dari sisi mulutnya. Salvatore sangat kesakitan. Sebagian janggutnya tiba-tiba hilang, dan itu sangat menyakitkan. Dia bahkan berdarah. Son sudah menunjukkan belas kasihan kepada Son. Jika bukan karena fakta bahwa Son adalah bawahan Jordan, Son akan langsung membunuhnya. Jordan berlari kecil menuju deretan gedung dan segera melihat Park Anya yang mengenakan gaun hitam dan memiliki aura yang mulia dan anggun. Dia duduk lemah di halaman. Di depannya berdiri seorang pria tunawisma dengan pakaian compang camping. Dia tampak seperti seorang pengemis dan tersenyum jahat pada Park Anya. Hehehehe, cantik, apakah kamu merasa tidak enak? Saya juga merasa tidak enak. Mari bersenang-senang bersama, hahaha. Dengan itu, pengemis itu hendak menerkam Park Anya. Park Anya adalah seorang wanita dengan standar yang sangat tinggi. Akan konyol jika dia berhubungan seks dengan seorang pengemis, yang berada di bagian bawah rantai makanan. Park Anya telah menjadi Dewi Jordan selama bertahun-tahun. Dia tidak akan membiarkan pria manapun tidak menghormatinya. Bang! Jordan menendang pengemis itu. Pria itu jatuh ke tanah dan pingsan. Nyonya, mengapa Anda ada di sini? Jordan bertanya pada Park Anya. Saat Park Anya melihat Jordan, dia langsung bangkit dari tanah dan memeluknya, berinisiatif untuk menciumnya. Yordania. Jordan merasa sedikit canggung dan bingung harus berbuat apa. Park Anya memang wanita yang disukai Jordan. Dia adalah wanita yang selalu dia inginkan, dan dia pernah memilikinya sebelumnya. Namun, kini setelah Jordan mengetahui hubungan masa lalunya dengan ayahnya, ia tidak lagi memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Park Anya. Jordan dengan lembut mendorong Park Anya menjauh. Nyonya, jangan seperti ini. Anda tahu bahwa mengingat apa yang telah terjadi antara Anda dan ayah saya, ini tidak pantas. Aku tahu kau hanya terpengaruh oleh gas. Jangan takut. Son ada di sini. Aku akan membuatnya memberimu penawarnya. Son sudah diam-diam tiba di belakang Jordan dan melihat mereka berdua berpelukan. Namun, sebelum Jordan dapat berbicara, Son tersenyum jahat. Penawarnya. Oh tidak, saya tidak berpikir saya membawanya dengan saya. Karena Mes Park Anya secara khusus datang untuk mencarimu, kamu harus membantunya. Semakin Jordan tidak ingin melakukan sesuatu, semakin Son ingin dia melakukannya. Kamu lubang asteris-asteris.
Jordan tidak punya pilihan selain mengeluarkan pil dari kotak obatnya dan menyerahkannya ke Park Anya. Mengapa kamu tidak tidur siang dulu? Anda akan baik-baik saja saat bangun. Park Anya menggelengkan kepalanya. Tidak, Yordania. Bahkan tanpa gas ini, aku akan melakukan hal yang sama saat aku melihatmu. Aku sudah diusir oleh keluargaku. Tidak ada lagi tempat bagiku di dunia ini. Jordan, mulai sekarang, bolehkah aku menjadi istrimu? Jordan tercengang. Park Anya melamarnya. Suatu ketika, Jordan sangat ingin mendengar Park Anya mengatakan bahwa dia ingin menjadi wanitanya. Apakah momen ini akhirnya tiba? Tapi Son mengerutkan kening. Intuisinya memberitahunya bahwa wanita yang berorientasi pada karir seperti Park Anya tidak akan pasrah hanya menjadi pendamping pria. Anya, tapi, kamu dan ayahku, Jordan berkonflik. Park Anya dulunya adalah wanita ayahnya. Jika dia menikah dengan Jordan, apa yang akan terjadi? Bagaimana seharusnya Park Sora menangani Jordan di masa depan? Haruskah dia memanggilnya ayah atau kakak? Park Anya berkata, Jordan, kamu dan aku bukan orang biasa. Mengapa kita harus terikat oleh aturan fana? Aku pernah menjadi istri ayahmu. Terus, itu hanya berarti bahwa saya pernah menyukainya. Di mataku, ayahmu adalah ayahmu dan kamu adalah kamu. Kalian berdua tidak ada hubungannya satu sama lain. Kamu satu-satunya yang aku suka sekarang. Jika Anda tidak menyukai saya, jika Anda menganggap saya tua, jelek, dan tidak sehebat kedua istri Anda, saya akan kembali ke Korea Selatan dan menjalani sisa hari-hari saya sendiri. Dengan itu, Park Anya berbalik dan pergi. Ketegasan keren Park Anya menggoda Jordan. Dia meraih pergelangan tangannya. Anya, bagaimana aku bisa membencimu? Kamu adalah wanita pertama di dunia ini yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Park Anya tersenyum seperti bunga dan kembali memeluk Jordan. Dia berkata dengan lembut, Hubi, bisakah kamu membawaku ke hotel dulu? Terakhir kali, seseorang mengendalikan saya. Kali ini, saya tidak ingin ada yang mengendalikan saya. Aku ingin benar-benar menjadi wanitamu. Jordan dimabukkan oleh kelembutan Park Anya. Semua alasan untuk menolaknya terbang keluar dari pikirannya. Oke, tapi Son tiba-tiba menghentikannya. Tunggu. Jordan memelototi Son. Apa yang Anda maksud dengan ini? Sebelumnya, Anda adalah orang yang meminta saya untuk membantunya. Tapi sekarang, Anda mencoba menghentikan kami. Jangan mengira hanya karena Lauren ada di tanganmu, kamu bisa mempermainkanku sesukamu. Bab 782, dia di sini untuk membunuhku. Son berkata, Jordan, jangan salah paham. Aku tidak menggodamu. Aku hanya mengingatkanmu. Jangan lupa, jika bukan karena saya, Anda akan kembali hanya untuk melihat mayat istri dan anak Anda, bukan orang yang masih hidup dan bernafas. Kami berada di sisi yang sama sekarang. Saya hanya ingin memastikan keselamatan Anda dan tidak membahayakan Anda. Tidakkah menurutmu mencurigakan jika Park Anya datang mencarimu tanpa alasan? Ketika Son melihat bahwa Jordan akan membawa Park Anya untuk menyendiri, dia secara naluriah merasa bahwa ini akan sangat berbahaya. Ini karena menurut Son, wanita ini bahkan lebih kuat dari Park Sang-chol dan Park Chan-yang. Jordan berkata, terakhir kali kami bertemu, saya mengundangnya untuk mengikuti saya. Sekarang dia telah dikeluarkan dari keluarga, apa yang mencurigakan tentang kedatangannya untuk menemukanku? Son berkata, terakhir kali Park Anya bertemu denganmu adalah saat Lauren merasukinya, dan Park Sang-chol masih hidup. Dia memutuskan untuk tidak mengikutimu saat itu. Sekarang Park Sang-chol sudah mati dan dia satu-satunya keturunan yang tersisa di keluarga Park, dia adalah satu-satunya pewaris masa depan keluarga Park. Mengapa dia memilih untuk mengikuti Anda saat ini? Park Anya kaget dengan perkataan Son. Dia tampak sedikit bingung dan buru-buru menjelaskan, ayahku tidak akan pernah menyerahkan posisi pewaris keluarga kepadaku. Dia berkata bahwa dia akan mencari wanita lain untuk melahirkan seorang putra, tetapi dia tidak akan pernah memilih saya. Dia bahkan mengatakan bahwa aku menyukaimu meskipun kamu adalah musuhnya, dan aku pantas mati. Dia tidak sabar untuk membunuhku. Hati Jordan sakit mendengar kata-kata Park Anya. Dia tahu bahwa dia pasti sangat menderita dalam keluarga karena dia telah membunuh Park Chan-yang dan Park Sang-chol. Apalagi saat Lauren sempat merasuki Park Anya untuk memohon belas kasihan kepada Jordan hingga membuatnya dikeluarkan dari keluarga. Jordan selalu merasa sangat bersalah tentang itu. Apa, orang yang merasukiku saat itu adalah istrimu? Saya pikir itu adalah Son. Park Anya dengan cepat mengubah topik pembicaraan.
Jordan sedikit malu dan menjelaskan. Maafkan aku, Anya. Saya berbohong kepada Anda sebelumnya karena saya takut Anda akan menyalahkan Lauren. Lagi pula, dia membuatmu dikeluarkan dari keluarga. Taman Anya tersenyum. Tidak, aku sangat senang bahwa itu dia dan bukan Son yang menjijikkan itu. Lauren merasukiku dan berhubungan seks denganmu. Ini berarti dia mengenali saya sebagai wanita Anda. Lauren adalah satu-satunya istri resmimu. Jika dia mengakui saya, kita bisa bersama secara terbuka. Aku sangat bahagia. Dengan itu, Park Anya menyandarkan kepalanya ke Jordan seperti burung kecil. Jordan memeluk Park Anya dan menikmati perasaan bahagia yang telah dia bayangkan selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, Park Anya tidak lagi bersikap dingin padanya, tetapi menempel padanya seperti gadis kecil. Titik 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 titik. Son menatap Park Anya seolah-olah dia adalah seorang vixen. Seperti kata pepatah, hanya pengamat objektif yang bisa melihat permainan dengan jelas. Jordan memiliki terlalu banyak perasaan untuk Park Anya. Bahkan jika dia memiliki sepasang mata dewa, untuk sementara dia buta terhadap motif aslinya. Sementara itu, Son adalah seekor rubah tua yang licik. Dia bisa tahu sekilas bahwa wanita ini tidak hanya mencari perlindungan dengan Jordan. Bahkan jika Park Anya mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia benar-benar dikeluarkan dari keluarga dan Park Sang-jun benar-benar berencana untuk memiliki putra lagi sebagai ahli warisnya. Park Anya tidak akan datang mencari Jordan di saat seperti ini. Kakaknya, Park Sang-chol, baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Son mengingatkan Jordan lagi. Jordan, lebih baik aman daripada menyesal. Berapa banyak pahlawan yang jatuh di tangan seorang wanita. Karena Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak menggunakannya sebelum memutuskan apakah Anda ingin menerimanya? Karena Son tidak ingin Park Anya mengetahui bahwa Jordan adalah dewa, dia menyebut kemampuan Jordan dengan cara yang tidak jelas. Namun demikian, dengan kecerdasan Jordan, dia pasti akan mengerti. Jordan mengerti apa yang dimaksud Son. Dia ingin dia menggunakan kemampuan dewa untuk memprediksi apa yang akan terjadi antara dia dan Park Anya. Dengan begitu, ia bisa mengetahui lebih awal apakah Park Anya tulus mendampinginya. Sejujurnya, Jordan tidak mau melakukan ini karena itu berarti dia tidak mempercayai wanita yang disukainya. Ini seperti pasangan yang diam-diam memeriksa ponsel satu sama lain setelah pihak lain tertidur. Son tiba-tiba berjalan ke depan dan meraih lengan mulus Park Anya. Dia tersenyum. Park Anya, apakah kamu ingat kita menari bersama sebelumnya? Park Anya buru-buru berteriak. Lepaskan aku. Kamu setan. Park Anya sangat takut pada Son. Dia telah mengendalikan tubuh Tom Smith ketika mereka menari. Dia merasa bahwa orang ini terlalu menakutkan. Ketika Salvatore melihat ini, dia berteriak dengan marah, "Bastard, beraninya kamu menyentuh wanita Tuan Jordan. Para pria, lindungi nyonya. Lindungi Tuan Son." Orang-orang Jordan mulai berkelahi dengan orang-orang Son lagi. Dalam kekacauan berikutnya, Jordan menutup matanya dan mulai menggunakan kekuatan dewanya untuk mengintip ke masa depan. Semuanya begitu indah. Keduanya berpelukan dan berciuman. Mereka mendengarkan lagu Korea yang mereka dengar 4 tahun lalu dan menikmati waktu sendiri. Park Anya yang cantik berbisik ke telinga Jordan. Jordan, prajuritku, kamu adalah pria yang paling kucintai dalam hidupku. Jordan sangat senang melihat pemandangan ini. Namun, di detik berikutnya, Park Anya diam-diam mengeluarkan pistol yang menyamar sebagai lipstik dan mengarahkannya ke kepala Jordan. Apa? Jordan berkeringat dingin dan berjongkok di tanah. Park Anya, bukan di sini untuk menjadi istriku. Dia di sini untuk membunuhku. Meskipun Jordan telah disuntik dengan serum Mirakuru dan akan baik-baik saja jika dia ditembak, dia masih mungkin mati jika ditembak langsung di kepala. Mengapa? Kenapa ini terjadi? Jordan tidak percaya ini. Park Anya adalah wanita yang disukainya selama bertahun-tahun. Dia adalah cinta pertama Jordan. Hatinya sakit. Saat ini, hatinya sakit 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali lebih banyak daripada saat Zara ingin menyakitinya. Zara tidak penting bagi Jordan. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengannya. Dia tidak akan merasakan sakit hati membunuhnya. Tapi Park Anya, di samping, Son melihat keadaan Jordan saat ini dan berpikir dalam hati, Jordan, sepertinya kamu sudah melihat tujuan sebenarnya dari wanita ini. Hehe. Son telah meraih Park Anya sebelumnya untuk memberi Jordan kesempatan menggunakan kekuatannya dan melihat masa depan.
Kini setelah tujuannya tercapai, ia melepaskan pelukan Park Anya. Park Anya segera berlari ke Jordan dan kembali memeluknya. Dia terlihat sangat ketakutan. Sayang, aku tidak ingin melihat Son. Bisakah kamu membawaku pergi? Aku hanya ingin bersamamu sekarang. Aku tidak ingin melihat orang lain. Bab 783, Kebahagiaan Terakhir. Park Anya berinisiatif memegang tangan Jordan, namun ia berdiri terpaku di tanah, tak bergerak dan tanpa ekspresi. Dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Son tahu apa yang terjadi pada Jordan tapi Park Anya tidak. Dia pasti tidak akan mengharapkan Jordan memiliki perubahan sikap yang drastis hanya dalam 10 detik. Membawamu kemana? Jordan bertanya dengan dingin. Saat ini, Jordan tidak lagi tahu bagaimana menghadapi wanita yang disukainya. Memikirkan dia membunuhnya membuat hatinya menjadi dingin dan sakit. Jika itu wanita lain, Jordan pasti sudah membunuhnya sekarang. Park Anya tidak memperhatikan ketidaknormalan Jordan dan berkata dengan lembut, aku bersedia pergi kemana saja selama aku bersamamu. Pikiran Jordan dipenuhi dengan pikiran. Dia tahu bahwa sejak dia meramalkan bahwa Park Anya akan membunuhnya, mereka berdua tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup mereka. Menempatkan tangan kanannya di punggung Park Anya, Jordan membelai rambutnya yang panjang dan anggun. Rambutnya sangat lembut. Matahari terbenam tidak ada habisnya, hanya mendekati senja. Jordan tidak menyangka bahwa pertama kali dia mengalami kemanisan seperti itu dengan Park Anya juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Nyonya, kalau begitu ayo kita pergi ke Suriah, kata Jordan dengan nada lembut. Park Anya terkejut. Dia menatap Jordan. Dia tidak berharap dia memilih tempat itu. Medan perang di Suriah adalah tempat mereka berdua pertama kali bertemu. Apakah Jordan punya alasan tersembunyi untuk memilih tempat itu? Setelah jeda, Park Anya tersenyum. Kamu yang memutuskan. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Oke, Jordan mencium kening Park Anya dengan lembut dan berteriak pada Salvatore. Siapkan pesawat dan berangkat ke Suriah. Suara Jordan sangat keras. Dia sepertinya melampiaskan semua amarahnya dalam perintah itu. Ya, Jordan dengan cepat berjalan bergandengan tangan dengan Park Anya menuju Zephyr Tree. Namun, Son mengerutkan kening, apa yang sedang dilakukan Jordan? Mengapa dia pergi ke Suriah? Dia seharusnya sudah melihat bahwa motif Park Anya tidak sesederhana itu. Teman-teman, siapkan pesawat dan berangkat ke Suriah. Son telah menjadi pengikut dan pengawal Jordan. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Yordania, jadi dia mengikutinya ke Suriah. Saat pesawat lepas landas, Jordan melihat melalui jendela dan menyadari bahwa distrik kota yang makmur ini berantakan. Gas yang tidak diketahui sedang menyebar dan itu jelas bukan gas yang berasal dari Son. Sialan, mereka gagal meracuni istri dan anakku, jadi mereka melampiaskan kekesalannya pada warga biasa Orlando. Jingan itu. Hati Jordan sangat sakit karena begitu orang biasa ini bersentuhan dengan gas beracun ini, yang diciptakan oleh keluarga rahasia, mereka pasti akan mati. Salvatore, minta Dragon untuk segera mengirim 10.000 masker gas ke Orlando, perintah Jordan. Iya, hanya masker gas yang dikembangkan oleh Departemen Medis Steles yang dapat memastikan bahwa warga tidak akan dirugikan. Jordan telah tinggal di Orlando selama beberapa tahun dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap tempat ini. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Saat Park Anya melirik keluar jendela, dia meletakkan tangannya di bahu Jordan. Mungkin keluarga Miyamoto yang melakukan ini. Mereka adalah yang terbaik dalam menggunakan gas beracun. Saya mendengar ayah saya menyebutkannya sebelumnya. Petik 2. Miyamoto Chujiro. Anda membunuh begitu banyak orang biasa di Orlando. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jordan mengepalkan tinjunya dengan marah. Park Anya mengulurkan tangan dan membuka paksa tinjunya sedikit demi sedikit. Dia tersenyum. Sayang, kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Biarkan saya membantu Anda bersantai. Jordan menatap Park Anya. Dia harus mengakui bahwa Park Anya sangat tahu bagaimana memanipulasinya untuk membuatnya bahagia. Dalam aspek ini, dia jauh lebih mampu daripada Lauren dan Victoria. Hailey sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Sebelum Jordan sempat berbicara, Park Anya sudah menciumnya. Penerbangan ini mungkin akan menjadi kenangan tak terlupakan bagi Jordan. Terakhir kali dia memiliki Park Anya, dia telah dikendalikan dan bukan pihak yang bersedia. Tapi kali ini, dia. Entah kenapa,
Park Anya tak memilih menyerang Jordan sekarang. Mungkin dia ingin menunggu Jordan terbiasa dengannya dan tidak waspada sebelum mengambil tindakan. Atau mungkin dia ingin menikmati perasaan menjadi wanita Jordan untuk sementara waktu. Segera, pesawat terbang ke Suriah dan berhenti di dasar lembah yang mereka sembunyikan saat itu. Setelah turun dari pesawat, Jordan menginstruksikan Salvatore, terbangkan pesawatnya jauh-jauh. Tanpa perintahku, jangan mendekat. Iya, setelah pesawat berangkat, hanya Jordan dan Park Anya yang tersisa. Mereka berdua berpegangan tangan saat mengunjungi kembali tempat lama mereka. Park Anya tidak bisa menahan tawa. Dia tersenyum. Saat itu, kamu membawaku melarikan diri dari kejaran musuh dan kami tidak punya pilihan selain bersembunyi di lembah ini. Pada saat itu, saya benar-benar berpikir bahwa kami akan mati bersama di sini. Jordan memandang Park Anya tanpa ekspresi dan bertanya, bagaimana kalau kita pergi ke dasar lembah lagi? Park Anya kembali tersenyum. Baiklah, mari kita mengenang adegan saat itu. Tapi kali ini, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menciummu. Aku ingin kau menciumku. Jordan mengangguk. Oke. Park Anya melepas sepatu hak tingginya dan Jordan membawanya ke dasar lembah. Ini adalah tempat dengan pemandangan terbaik dalam jarak 100 mil. Tempat ini masih sangat romantis. Akan lebih baik jika kita bisa mati di sini, kan? Park Anya bertanya dengan bercanda. Saat ini, Park Anya sudah memutuskan akan mengeluarkan pistol lipstick dan menembak Jordan saat berhubungan intim dengannya nanti. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Jordan sudah tahu. Jordan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan ponselnya dan memainkan lagu Korea. Mendengar lagu itu, Park Anya tersenyum. Ini adalah lagu yang kami dengarkan saat itu di tempat ini. Kamu masih mengingatnya? Jordan mengangguk dengan penuh semangat. Ya, aku ingat segalanya tentangmu. Air mata menggenang di mata Jordan saat dia mengatakan itu. Konyol. Park Anya membelai wajah Jordan dengan tangan kanannya. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk menciumnya. Sama seperti 4 tahun lalu. Bedanya,